Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi memenuhi tugas UTS mata kuliah bimbingan menulis dengan dosen pengampu Ibu Siti Rama Marsidi MPSI PSI, dengan tugasnya yaitu membuat video interaktif dan menarik, kami akan mempresentasikan dalam bentuk video tentang surat resmi. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Nama saya Nawaran Nabilah dengan NIM 2021070113. Kemudian ada dua teman saya, yaitu perkenalkan, nama saya Verga Bilkis dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi dengan nomor induk mahasiswa 202107011112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doko Widisono dari Fakultas Psikologi. Insya Allah kami bertiga dengan Naurah Nabilah dan Verga Al-Bilkis akan mengerjakan tugas UTS, yaitu presentasi tentang surat resmi. ya. Sekian perkenalan dari kami. Langsung masuk ke topik yang akan kami bahas, yaitu tentang surat resmi. Slide selanjutnya ada pengertian surat resmi. Nah, nih, pengertian surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk berkomunikasi satu sama lain dalam bentuk formal. Artinya, surat resmi ini melibatkan satu pihak dengan pihak yang lain yang mempunyai kepentingan atau saling berkepentingan satu sama lain gitu. Nah, dalam pembuatan surat resmi ini, untuk menjadi surat resmi yang efektif, maka memerlukan beberapa syarat. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang singkat dan efektif, tidak bertele-tele. Yang kedua itu menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Terus menggunakan pola surat yang benar, dan pesan yang disampaikan pun harus jelas, benar, sopan, simpatik, isinya berisi simpatik gitu ya. Terus rapi dan bersih gitu. Lalu ada fungsi surat. Fungsi surat ini ada 4: sebagai wakil, sebagai bukti, sebagai arsip, dan sebagai pedoman. Kenapa sebagai wakil? Karena ketika kita mengirimkan surat, kita kan tidak bertemu langsung kepada orang yang ingin kita kirimi surat. Jadi surat ini sebagai wakil kita untuk menjelaskan apa maksud kita kepada orang yang kita tuju. Terus yang kedua ada sebagai bukti tertulis yang di dalamnya itu ada kekuatan hukumnya. Jadi ada pengikat. Tidak bisa sembarang dibatalkan karena dia memang ada hukumnya, apalagi kalau surat-surat yang memiliki materai di dalamnya, tanda tangan. Nah, itu ikatan hukumnya sangat kuat. Yang ketiga ada arsip. Kenapa sebagai arsip? Karena setelah kita mengirimkan surat, pasti akan tersimpan, dan ini menjadi pedoman kita untuk balasan surat selanjutnya. Nah, terkait dengan nomor 4 nih sebagai pedoman juga. Nah, makanya kenapa surat ini sebagai arsip dan sebagai pedoman fungsinya. Terus yang keempat ada macam-macam surat. Macam-macam surat resmi. Ini ada 6. Yang pertama ada surat keputusan, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat undangan, dan surat edaran. Surat keputusan ini biasanya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Contohnya ke surat keputusan pengangkatan pegawai dan lain-lain. Yang kedua ada surat permohonan. Isinya itu biasanya permintaan atau permohonan kepada pihak lain. Contohnya itu surat permohonan bantuan dana atau surat permohonan perceraian. Nah, yang ketiganya ada surat perintah. Biasanya surat perintah ini isinya itu instruksi kepada bawahan, dari atasan kepada bawahan. Misalnya surat perintah lembur. Kemudian ada surat kuasa. Surat kuasa ini adalah isinya itu biasanya memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Contohnya surat kuasa untuk membayarkan pajak. Yang kelima ada surat undangan atau surat panggilan ya. Ini isinya biasanya
memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu. Misalnya surat undangan pernikahan. Kemudian ada surat panggilan kepolisian. Terus yang terakhir ada surat edaran. Surat edaran ini isinya pemberitahuan kegiatan atau hal-hal tertentu gitu. Contohnya edaran pengumuman liburan ujian atau surat edaran pengambilan rapot gitu. Nah, surat resmi sendiri itu secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kepala surat, leher surat, badan surat, dan kaki surat. Nah, ini contoh bagian-bagian surat. Ada kop surat, itu tanggal, nomor, lampiran, ini urut ya, perihal, alamat, isi surat, tanda tangan. Nah, isi surat ini terbagi menjadi 3. Ada salam pembuka, isi, dan salam penutup. Langsung ke kepala surat ya, atau lazim kita sebut sebagai kop surat. Nah, ini fungsinya itu untuk memperlihatkan informasi tentang identitas atau lembaga instansi perusahaan pengirim surat. Tujuannya apa? Tujuannya agar penerima surat ini dapat mengetahui dengan tepat di mana dan dari siapa surat itu berasal. Nah, isi dari kop surat atau kepala surat ini ada logo, nih logo surat. Biasanya terletak di sebelah kiri ya. Kemudian ada nama instansi, lembaga, perusahaan atau organisasi. Ini ada PT Anima Jaya, One Stop Business and IT Solution. Terus ada alamat instansi, lembaga, perusahaan atau organisasi. Nah, ini penulisan nama alamatnya. Jalan Manis Jaya, Jatiuwung, Tangerang. Nah, penulisan jalannya ini ditulis secara lengkap jalan, bukan JLN atau JL. Kebanyakan penulis menuliskan dengan JL atau JLN. Itu salah ya. Jadi penulisan yang benar adalah Jalan Manis Jaya. Nah, ini nama tempatnya, Jatiuwung nama daerahnya, dan Tangerang nama kotanya. Jadi hanya ini saja. Tidak perlu dituliskan RT, RW, kecamatan, kelurahan, itu tidak perlu ya. Kemudian ada alamat instansi udah, nomor telepon, kode pos, alamat email atau alamat web. Nah, ini ada nomor telepon. Nomor telepon ini, penulisan telepon itu juga harus secara jelas. Telepon, bukan disingkat TLP atau TELP, itu jangan ya. Itu salah, itu keliru. Kemudian biasanya di sini ada garis horizontal di bawah kop surat ini. Ini gunanya sebagai pemisah. Ya, antara kop surat dan isi. Terus selanjutnya ada leher surat. Leher surat ini terdiri atas tanggal surat, nomor surat, hal atau perihal, alamat surat, dan salam pembuka. Ini tanggal surat. Nah, ini penulisan yang benar dan ini penulisan yang salah. Umumnya terdapat kekeliruan dalam penulisannya, dan kekeliruan tersebut dikarenakan si penulis menyertakan nama kota atau tempat. Padahal nama kota atau tempat itu kan sudah ditulis di dalam kepala surat, jadi tidak perlu lagi nih di bawah kop surat, tidak perlu lagi dituliskan nama kota. Jadi yang benar langsung 16 November 2021. Jadi tidak perlu dituliskan nama kotanya, kecuali dituliskan di atas tanda tangan. Nah, itu boleh ya, dituliskan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun, itu boleh. Tapi kalau di bawah kop surat hanya tanggal, bulan, dan tahun saja ya. Jadi penulisannya ini yang benar, 16 November 2021. Jadi November ini jangan disingkat Nov atau dengan huruf atau angka. Dengan angka itu tidak boleh ya. Makanya ditulis dengan huruf secara lengkap, November 2021. Tidak ditulis dengan 16 garis miring 11 garis miring 2021, itu salah ya. Jadi penulisannya harus lengkap seperti ini. Terus nomor surat. Nomor surat merupakan petunjuk
yang telah dikeluarkan oleh sebuah lembaga, instansi, badan atau perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah proses pengarsipan dan memudahkan penerima untuk membalas surat tersebut. Biasanya kode-kode ini yang terdapat dalam nomor surat ini merupakan hasil konvensi dari pihak intern. Nih, ini fungsi surat yang lainnya: mengetahui jumlah surat yang diterima dan dikeluarkan, memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya, jadi memudahkan dalam mengurut ya, gitu. Ini contohnya. Yang di depan ini adalah nomor urut surat keluar. Terus ini adalah kode intern perihal surat. Terus ini adalah bulan pembuatan suratnya, ditulis dengan angka Romawi. Terus yang terakhir ada tahun pembuatan surat. Nah, selanjutnya ada lampiran. Lampiran ya. Lampiran adalah bagian yang terpisah dari surat, namun merupakan satu kesatuan dari surat tersebut, sehingga perlu disertakan untuk melengkapi informasi lain yang terdapat dalam surat. Jika memang tidak ada yang harus dilampirkan, maka tidak perlu ditulis lampiran ya. Tapi kalau ada, ditulis seperti ini: lampiran (2) spasi 5 lembar. Bukan ditulis angka 5 terus lembar. Salah ya itu ya. Jadi tulis dengan huruf 5 lembar gitu. Terus ada hal surat atau pokok surat. Hal atau perihal ini merupakan pokok surat yang harus diinformasikan secara jelas agar si penerima dapat mengetahui secara langsung dan cepat atau tepat maksud atau poin dari isi surat tersebut. Jadi tahu apa sih yang dibahas di isi surat itu. Jadi gak perlu ditulis secara bertele-tele seperti ini nih: undangan untuk pengambilan rapot tanggal 16 November 2021. Ini salah, karena tanggal, bulan, dan tahun kan sudah ada nanti diisi ya. Tidak perlu ditulis di sini. Jadi intinya aja. Jadi undangan pengambilan rapor gitu. Nah, ini penulisan yang benar ya. Rapat wali murid, bisa juga rapat umum pemegang saham contohnya. Terus ada alamat surat. Alamat surat adalah petunjuk kepada siapa surat tersebut ditujukan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempercepat penyampaian surat kepada pihak yang berhak menerima surat tersebut. Ini biasanya isinya siapa yang akan kita kirimi gitu, di mana alamatnya, siapa namanya gitu. Nah, ini penulisan yang salah: kepada YTH Bapak IR Ahmad Jailani. Ini salah ya. Yang benar adalah seperti ini. Jadi tidak usah ditulis kepada, langsung saja yang terhormat. Tidak perlu ditulis nama Bapak, langsung saja Insinyur Ahmad Jailani ini kalau ada jabatannya. Jalan Bakti Jaya 4, Cibodas, Tangerang. Kayak gitu. Kemudian ada salam pembuka. Salam pembuka ini sebagai sapaan dalam surat. Ya. Biasanya ini kalimat netralnya biasanya dengan hormat atau salam sejahtera diikuti tanda koma di belakangnya. Nah, biasanya ada orang yang menuliskan dengan assalamualaikum. Nah, sebaiknya jangan ya, karena kan kita tidak tahu agama yang kita kirimi surat itu beragama apa, dan pihak-pihak yang melihat pun agamanya apa. Jadi mendingan lebih baik gitu ya, lebih baik ditulis dengan kalimat yang netral saja, seperti dengan hormat, salam sejahtera gitu kan. Tapi boleh kalau ditulis assalamualaikum boleh, asalkan kita tahu agama yang kita kirimi itu apa gitu. Kemudian ada badan surat ya. Badan surat ini isinya adalah isi surat, paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Nah, biasanya paragraf pertama ini berisikan maksud atau tujuannya. Nah, ini contohnya. Dengan ini kami beritahukan kepada saudara, dengan ini Kepala SMP Negeri 15 Tangerang mengundang Bapak Ibu, orang tua, wali siswa kelas 7 untuk menghadiri. Nah, ini biasanya maksudnya itu diberitahukan kepada siapa, acaranya apa gitu.
Nah, ini contoh balasannya. Kalau ada balasannya, ini contohnya, sehubungan dengan pertanyaan saudara, kami akan menanggapinya sebagai berikut. Tuh, isi surat. Nah, isi surat ini biasanya isinya itu pengharapan dari si pengirim bahwa untuk kehadiran dari si penerima itu. Jadi kapan acaranya gitu kan, ada hari, tanggal, waktu, tempat acara. Nah, penulisan hari, tanggal, waktu, tempat acara ini dituliskan dengan huruf bukan kapital ya, huruf kecil ya, jangan huruf kapital. Kemudian titik duanya ini jangan di spasi, jadi disambung kemudian baru spasi, baru ditulis. Terus paragraf penutup surat. Nah, paragraf penutup surat ini biasanya berisi harapan, terima kasih atau permintaan maaf, bisa juga pernyataan penghargaan. Terus masuk ke kaki surat. Kaki surat ini isinya ada salam penutup, nama, tanda tangan, jabatan, tembusan. Nah, salam penutup ini harus sepadan dengan salam pembuka, jadi harus sama ya. Kalau misalkan salam pembukanya dengan hormat, maka salam penutupnya itu hormat saya atau hormat kami. Kalau salam pembukanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka salam penutupnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus sepadan, jangan salam pembukanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam penutupnya hormat saya, itu gak nyambung. Terus tanda tangan. Tanda tangan ini biasanya diletakkan di antara nama jabatan dan nama jelas, terus kemudian NIP kalau ada ya. NIP itu adalah nomor induk pegawai. Nah, tanda tangan ini digunakan apabila orang yang berwenang melimpahkan kekuasaan kepada bawahannya untuk menandatangani atas nama orang yang memberi wewenang. Tuh. Terus tembusan surat. Tembusan surat ini digunakan dalam surat resmi untuk menginformasikan kepada si penerima surat mengenai pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok penyampaian yang tertera pada surat tersebut. Jadi, kalau ada pihak lain yang boleh membaca surat itu, maka disertakan boleh di tembusan surat ini. Contohnya, Kepala SMA Negeri 11 Tangerang, Pembina OSIS SMA Negeri 11 Tangerang gitu. Jadi kayak pihak lain yang boleh membaca surat tersebut. Kemudian yang terakhir ada inisial. Sebenarnya ada inisial ya, inisial atau kode pengonsep dan atau pengetik surat. Bagi surat-surat tertentu, inisial ini diperlukan agar dapat melakukan pelacakan dengan mudah seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi kesalahan penulisan surat, maka si inisial atau kode pengonsep dan pengetik surat ini diperlukan. Tapi biasanya tidak ya. Ini hanya untuk surat-surat yang memang sangat-sangat tertentu gitu. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pengucapan atau kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.